Selamat pagi pemirsa, kami hadirkan berita terkini. Perusahaan pakaian terkemuka Clothing tengah menjadi sorotan publik menyusul temuan adanya mislabeling pada salah satu produk unggulan mereka, jaket Urban Flight. Pihak perusahaan akan mengadakan konferensi pers resmi untuk memberikan penjelasan lebih rinci kepada publik dan media terkait adanya masalah tersebut. Dan berikut kami sampaikan tayangan konferensi pers resmi dari pihak Clothing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media. Terima kasih telah hadir dalam konferensi pers yang diadakan oleh Clothing. Perkenalkan, saya Amara selaku moderator pada konferensi pers hari ini pada hari Rabu 3 Desember 2025. Acara ini diselenggarakan untuk memberikan klarifikasi resmi terkait isu mislabeling pada jaket Urban Flex, di mana label 100% katun ternyata tidak sesuai dengan hasil pengujian independen yang menunjukkan adanya 40% kandungan polyester serta laporan dari beberapa konsumen yang mengalami keluhan alergi kulit. Untuk itu, pada kesempatan ini telah hadir dua narasumber. Yang pertama, Ibu Sinda Puspa selaku Head of Public Relations Department Clothing dan juga Bapak Revandi selaku Chief Executive Officer Clothing. Baik, kepada Bapak Ibu narasumber, kami persilakan. Untuk mengawali acara ini, kami persilakan kepada Ibu Sinda selaku Head of Public Relations menjelaskan penjelasan awal terkait situasi ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya selamat pagi saya ucapkan kepada rekan-rekan media, tamu undangan dan juga seluruh pihak yang telah hadir, dan juga terima kasih atas waktu Anda untuk menghadiri konferensi pers pada pagi hari ini. Di sini kami berdiri di hadapan Anda untuk membahas sebuah isu serius terkait salah satu produk kami, yaitu jaket Urban Flag, di mana pada labelnya tertera komposisi 100% katun, namun hasil pemeriksaan internal menunjukkan adanya kandungan 40% polyester. Atas nama seluruh jajaran manajemen dan juga staf Clothing, kami menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan label pada produk ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa hal ini adalah pelanggaran terhadap janji kualitas dan juga transparansi yang selalu kami jaga kepada pelanggan setia kami. Kami memohon maaf karena telah mengecewakan kepercayaan Anda semuanya. Baik, jadi di sini kami akan menyampaikan bahwasanya kesalahan ini terjadi bukan karena kesengajaan, melainkan disebabkan oleh kesalahan material dari pihak pemasok kain kami. Jadi dari salah satu pihak pemasok kain kami telah mengirimkan material kain yang secara tidak sengaja sudah tercampur dengan 40% polyester. Meskipun dalam dokumen pengiriman mereka menyatakan bahwa bahan tersebut adalah 100% katun murni. Jadi di sini kami selaku dari pihak perusahaan ingin mengakui adanya kelemahan dalam proses pemeriksaan maupun quality control tahap awal kami, di mana sampel kain yang dicetak label tidak melalui uji komposisi material yang ketat sebelum produksi massal dimulai. Jadi segera setelah ketidaksesuaian ini terdeteksi melalui audit internal, kami langsung melakukan pengujian laboratorium independen yang menginformasikan adanya kandungan polyester tersebut. Selanjutnya, kami telah mengambil serangkaian tindakan segera untuk mengatasi masalah ini dan juga memulihkan kepercayaan publik semuanya. Yang pertama, kami telah menghentikan produksi dan juga melakukan penarikan terhadap produk jaket Urban tersebut dan sedang melakukan penarikan maupun recall kepada semua sisa stok dari gudang dan juga toko-toko kami. Yang kedua, kami telah menjatuhkan sanksi kepada pemasok yang bersangkutan dan saat ini sedang meninjau ulang perjanjian kerjasama untuk memastikan kepatuhan standar kualitas di masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk semua pelanggan yang telah membeli jaket dengan label yang salah ini, kami menawarkan yang pertama dengan pengembalian dana penuh atau full refund tanpa syarat, maupun menukarkan produk dengan produk lain yang nilainya setara maupun lebih tinggi dari koleksi kami. Informasi yang rinci dan juga lebih lanjut mengenai prosedur pengembalian dana maupun penukaran dapat diakses melalui situs web resmi kami dan juga layanan pelanggan. Dan saat ini kami sedang menerapkan protokol kontrol kualitas 3 tahap yang baru, di mana setiap pengiriman akan melalui tes komposisi material laboratorium pihak ketiga sebelum diizinkan masuk ke lini produksi. Jadi pada kejadian ini adalah pelajaran yang berharga bagi pihak Clothing.
Kami berkomitmen untuk menjadikan clothing sebagai merek yang menjunjung tinggi kualitas dan juga kejujuran. Kami sekali lagi memohon maaf kepada seluruh pihak dan juga kepada seluruh pelanggan yang telah terlibat. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang telah kami timbulkan. Di sini kami berjanji untuk terus meningkatkan standar operasional dan juga memastikan bahwa setiap label produk kami mencerminkan kebenaran yang mutlak. Baik, selanjutnya akan kami perlihatkan terkait hasil uji lab terbaru yang telah menyatakan bahwa produk terbaru kami sudah 100% mengandung kain katun alami. Untuk hasil uji lab terbarunya, di sini masih tersegel. Izinkan saya untuk membuka hasil lab tersebut. Baik, berikut ini adalah laporan dari uji lab terkait produk terbaru clothing. Di sini sudah menampilkan bahwasannya produk kami telah mengandung 100% kain katun alami. Untuk informasi lebih lanjut akan kami informasikan di website resmi kami di clothing.co.id. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Rekan media dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan pertama, kami persilakan kepada wartawan 1. Saya Tiara dari detik.com izin bertanya, apa solusi konkret yang diberikan kepada konsumen? Apakah hanya penukaran produk atau tersedia kompensasi tambahan? Dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya agar tidak mempersulit pelanggan? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kami ingin menegaskan bahwa kepuasan dan keamanan konsumen adalah prioritas utama. Karena itu, perusahaan menyediakan beberapa opsi penyelesaian agar pelanggan tidak dirugikan dan konsumen tidak dirugikan. Solusi yang kami tawarkan yaitu antara lain yang pertama, penukaran produk dengan harga baru yang sudah sesuai model dan telah melalui verifikasi kualitas tambahan. Kemudian yang kedua, refund penuh 100% bagi konsumen yang tidak ingin melakukan perubahan produk. Yang ketiga, kompensasi tambahan berupa voucher belanja atau diskon khusus sebagai bentuk apresiasi atas pengertian dan kesabaran konsumen. Kemudian untuk risiko, kita juga menawarkan mekanisme yang kami permudah, yaitu yang pertama adalah konsumen cukup membawa barang ke toko resmi atau menghubungi layanan pelanggan melalui website atau aplikasi. Semua proses bebas biaya, tidak memerlukan dokumen kulit dan dapat diselesaikan dalam hitungan hari. Yang ketiga, pelanggan akan difasilitasi pick-up gratis dari alamat masing-masing. Kami memastikan seluruh prosedur dibangun dengan prinsip cepat, sederhana, dan tidak membebani pelanggan. Untuk pertanyaan kedua, hasil investigasi internal menunjukkan kesalahan terjadi pada bagian mana? Sistem produksi quality control atau pihak vendor pemasok? Dan bagaimana langkah perusahaan dalam mengatasi hal tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaan ini. Hasil investigasi internal kami mengonfirmasi bahwa ada permasalahan berasal dari vendor pemasok, khususnya pada proses pencetakan label yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati. Meskipun proses produksi dan quality control internal kami telah mengikuti prosedur standar, kesalahan awal pada label dari vendor menyebabkan ketidaksesuaian yang belum terdeteksi pada tahap awal. Sebagai tindak lanjut, kami telah mengambil langkah-langkah tegas antara lain. Yang pertama, menghentikan sementara kerjasama dengan vendor terkait sampai mereka menyelesaikan proses koreksi dan memenuhi standar baru yang kami tetapkan. Yang kedua, mengharapkan prosedur verifikasi tambahan untuk semua material yang masuk, termasuk pemeriksaan scientific lapis sebelum digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, melakukan audit mendalam terhadap seluruh vendor pemasok untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap spesifikasi teknis dan standar kualitas perusahaan. Kemudian yang keempat, membangun sistem early warning sehingga ketidaksesuaian material dapat terdeteksi sebelum masuk ke unit produksi. Kami berkomitmen memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak terulang kembali, dan setiap mitra pemasok nanti wajib mengikuti standar kualitas yang lebih ketat mulai dari saat ini. Untuk pertanyaan ketiga, kebijakan dan sistem kontrol baru apa yang akan ditetapkan untuk menjamin kesalahan serupa tidak terulang, serta kapan implementasi standarisasi tersebut mulai diberlakukan? Perusahaan menetapkan 3 kebijakan
3-layer quality check, yaitu penambahan lapisan pemeriksaan dari 1 tahap menjadi 3 tahap, melibatkan verifikator independen. Yang ketiga, vendor compliance framework. Vendor memastikan menjalani audit rutin, sertifikasi ulang, dan kontrak berbasis kinerja atau performance based contract. Implementasinya yaitu standarisasi baru diperlakukan bulan depan dan akan diterapkan sepenuhnya pada seluruh lini produksi dalam maksimal 3 bulan ke depan. Kami berkomitmen memperkuat sistem kontrol kami dengan standar produksi. Kami berkomitmen memperkuat sistem kontrol kami dengan standar internasional agar integritas kualitas tetap terjaga. Terima kasih Bapak Rekan telah memberikan pernyataan. Untuk pertanyaan berikutnya, kami persilakan Pak Kalon 2. Selamat pagi, saya Niken dari Kompas TV. Saya izin bertanya, jika ini bukan pertama kali ditemukan kesalahan serupa, apakah perusahaan menyembunyikan praktik tersebut dari publik? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kami ingin menegaskan bahwa perusahaan tidak pernah dan tidak akan pernah menyembunyikan informasi terkait kualitas produk yang dapat berdampak pada konsumen. Tentunya, yang pertama, insiden ini merupakan kasus pertama yang teridentifikasi secara signifikan. Yang kedua, begitu ditemukan, perusahaan langsung menghentikan distribusi, melakukan audit internal, dan mengumumkan kasus ini kepada publik. Yang ketiga, seluruh langkah dilakukan dengan prinsip transparansi dan tanggung jawab umum. Kami memahami bahwa keterbukaan adalah fondasi kepercayaan konsumen, dan itu adalah nilai yang kami. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana perusahaan memastikan transparansi informasi tersebut kepada masyarakat agar kasus ini tidak terkesan ditutup-tutupi? Dan apakah perusahaan akan melakukan pembaruan informasi secara berkala hingga masalah ini terselesaikan? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tidak menimbulkan persepsi penutupan kasus, kami akan menerapkan kebijakan transparansi penuh. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, perusahaan menyediakan laman khusus di website resmi untuk memperbarui informasi terkait penanganan khusus. Yang kedua, laporan perkembangan audit dan penyelesaian penggantian produk akan diumumkan secara berkala. Yang ketiga, saluran komunikasi pelanggan diperluas termasuk hotel khusus, email pengaduan, dan update melalui media sosial resmi. Seluruh perkembangan akan terus kami sampaikan sampai isu ini terselesaikan dengan tuntas. Untuk pertanyaan yang ketiga, Standar Nasional Indonesia dan Regulasi Perdagangan di Indonesia mewajibkan keakuratan label pada pakaian maupun pada hal yang lainnya. Apakah perusahaan siap menerima sanksi administratif atau pidana jika ditemukan pelanggaran serupa nantinya? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Perusahaan menghormati sepenuhnya seluruh regulasi perdagangan di Indonesia, termasuk kewajiban akurasi label sesuai standar SNI. Sikap yang akan kami berikan yaitu pertama, siap bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun lembaga pengawas. Yang kedua, siap menerima konsekuensi administratif apabila terbukti terjadi pelanggaran. Yang ketiga, berkomitmen memperbaiki seluruh kekurangan secara struktural, bukan hanya administratif. Kami mengutamakan kepatuhan hukum dan etika bisnis. Bila ditemukan pelanggaran, kami akan bertanggung jawab dan mengambil langkah korektif sesuai ketentuan juga. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Refandi telah memberikan pernyataan. Baik, apakah masih ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Baik, jika dirasa cukup, terima kasih kepada seluruh narasumber dan rekan-rekan media yang hadir. Semoga konferensi pers hari ini dapat memberikan penjelasan dan menjadi acuan resmi terkait isu yang sedang berkembang. Dengan demikian, konferensi pers closing hari ini kami nyatakan selesai. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai kegiatan yang terakhir yaitu sesi dokumentasi bersama para pihak dari clothing dan juga para rekan media. Kami persilakan. Baik, kita mulai untuk sesi dokumentasinya. Silakan pihak clothing untuk berdiri dan juga silakan untuk rekan-rekan media